Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada video pembelajaran terjemahan Al-Quran metode Al-Huda. Kali ini kita masuk video atau pelajaran yang ke-33. Yang kita bahas pada video kali ini adalah status dan kedudukan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kalimah mu'rab atau kata yang bentuk akhirnya bisa berubah ketika masuk dalam suatu kalimat mempunyai status dan tanda. Untuk isim yang mu'rab, statusnya hanya 3 kemungkinannya, yaitu marfu' dengan tanda dhammah di akhirnya, lalu mansub dengan tanda fathah di akhirnya, dan majrur dengan tanda kasroh di akhirnya. Status isim mu'rab dalam kalimat sebenarnya ditentukan oleh kedudukannya dalam kalimat tersebut. Sedangkan penentuan status berdasarkan tanda seperti yang kita pelajari pada video yang ke-32, itu cara yang termudah atau untuk tahap awal kita menentukan status dari kata yang mu'rab. Tetapi sebenarnya status dari kata yang mu'rab ditentukan oleh kedudukannya dalam kalimat tersebut. Nah, pada pelajaran kali ini pembahasan kita fokuskan pada isim mu'rab yang berstatus marfu. Isim berstatus marfu dalam rangkaian susunan kalimat karena kedudukannya sebagai, nah yang pertama, mubtada. Mubtada adalah isim yang berada di awal kalimat. Contohnya, wallahu muhitum bil kafirina. Artinya, dan Allah maha meliputi dengan orang-orang kafir. Pada contoh di atas, mubtada'nya adalah Allahu. Maka karena kedudukan kata Allahu sebagai mubtada, statusnya adalah marfu dan tandanya adalah dhammah. Yang kedua, kedudukan isim berstatus marfu adalah khobar. Khobar adalah berita yang menerangkan mubtada. Contohnya, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumuna. Artinya, dan Allah menyingkapkan apa yang kalian sembunyikan. Pada contoh di atas, khobarnya adalah mukhrijun. Kata mukhrijun kedudukannya sebagai khobar karena menerangkan mubtada, yaitu Allahu. Maka karena kedudukannya sebagai khobar, kata mukhrijun berstatus marfu, ditandai dengan harokat dhammah di akhirnya, yaitu di huruf jim. Kemudian yang ketiga, isim yang berstatus marfu adalah fa'il. Fa'il adalah pelaku pekerjaan terkait dengan fi'il ma'lum, baik madhi maupun mudhari'. Contohnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Artinya, Allah telah mengunci hati-hati mereka dan pendengaran mereka. Pada contoh di atas, fa'ilnya adalah Allahu. Allahu berkedudukan sebagai fa'il terkait dengan fi'il
yang ada di depannya yaitu khotama. Kata khotama termasuk fi'il madi dengan ciri harokat fathah di akhir yaitu di mim, dan fi'il madi seperti khotama termasuk fi'il madi yang maklum atau aktif karena tidak ada ciri majhulnya yaitu dhammah di awal kata dan kasroh huruf sebelum akhir. Karena tidak ada ciri majhul atau pasif dari fi'il madi khotama, maka fi'il madi khotama termasuk fi'il maklum. Maka karena khotama termasuk fi'il madi yang maklum, kata Allahu menjadi fa'il atau subjeknya. Karena kedudukan kata Allahu sebagai fa'il, maka statusnya marfu ditandai dengan harokat dhammah di akhir yaitu di huruf ha-nya, Allahu. Kemudian yang keempat, isim berstatus marfu karena kedudukannya sebagai naibul fa'il atau pengganti fa'il. Naibul fa'il, pengganti fa'il terkait dengan fi'ilnya bentuk majhul baik madi maupun mudhari. Maka ketika fi'il madi atau mudhari majhul atau bentuk pasif, tidak ada lagi fa'il, yang ada naibul fa'il atau pengganti fa'il. Contohnya, wala yuqbalu minha syafa'atun. Artinya, dan syafaat tidak diterima darinya. Pada contoh di atas, naibul fa'ilnya adalah syafa'atun. Kata syafa'atun berkedudukan sebagai naibul fa'il terkait dengan fi'il yang mendahuluinya yaitu yuqbalu, yang merupakan fi'il mudhari dengan ciri ya di awal kata, dan fi'il mudhari seperti yuqbalu ini termasuk fi'il mudhari yang majhul atau pasif, dicirikan dengan harokat dhammah di awal kata yaitu yu dan harokat fathah sebelum akhir yaitu di huruf ba-nya. Maka ketika fi'il yang ada pada kalimat ini yaitu fi'il mudhari majhul, maka pasangannya adalah naibul fa'il yaitu syafa'atun. Karena syafa'atun kedudukannya sebagai naibul fa'il, maka statusnya marfu ditandai dengan harokat dhammah di akhirnya. Kemudian yang kelima, isim yang berstatus marfu karena kedudukannya sebagai isim kana. Contohnya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Artinya, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Pada contoh di atas, isim kananya adalah Allahu. Kata Allahu berkedudukan sebagai isim kana karena ada kata kana yang mendahuluinya. Maka karena kedudukan Allahu sebagai isim kana, statusnya marfu ditandai dengan harokat dhammah di akhirnya. Kemudian yang keenam, isim yang berstatus marfu berkedudukan sebagai khobar inna. Contohnya, innallaha ala kulli syai'in qadirun. Artinya, sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Pada contoh di atas, yang menjadi khabar innanya adalah qadirun. Karena memang ada kata inna di depannya dan sudah ada isim innanya yaitu Allah, maka kata qadirun yang menjadi khabar innanya. Karena kedudukan kata qadirun sebagai khabar inna, maka statusnya marfu ditandai dengan harokat dhammah di akhirnya. Dan yang ketujuh, isim yang berstatus marfu karena kedudukannya sebagai tawabi. Tawabi adalah isim yang mengikuti isim sebelumnya, bisa menjadi na'at atau atof. Na'at adalah isim yang mengikuti isim sebelumnya, isim yang mengikuti isim sebelumnya dan menerangkan
isim yang diikutinya tersebut. Sedangkan atof hanya mengikuti tanpa menerangkan isim yang diikutinya. Contohnya, walahum fiha azwajum mutahharatun. Artinya, dan untuk atau bagi mereka di dalamnya ada istri-istri yang disucikan. Para contoh di atas, tawabi'nya atau isim yang mengikuti adalah mutahharatun. Kata mutahharatun mengikuti isim sebelumnya yaitu azwajun. Dan nama tawabi'nya adalah na'at. Karena mutahharatun tidak hanya mengikuti kata azwajun, tapi juga menerangkan kata yang diikutinya tersebut. Maka karena kedudukan kata mutahharatun sebagai na'at termasuk tawabi, statusnya mengikuti isim sebelumnya yaitu azwajun. Karena kata azwajun berstatus marfu, maka mutahharatun pun berstatus marfu ditandai dengan harokat dhammah di akhirnya. Sekarang kita masuk latihan menentukan kedudukan isim yang berstatus marfu. Yang pertama, alhamdulillahi rabbil alamina. Kata yang pertama, alhamdu, artinya segala puji. Kata yang kedua dan ketiga tulisannya bersambung, yaitu lillahi. Yang pertama li, artinya bagi. Yang kedua Allahi, artinya Allah. Kemudian kata yang keempat, Rabbi, artinya Tuhan. Dan kata yang kelima, al-alamina, artinya semesta alam. Isim yang berstatus marfu yaitu alhamdu. Kita bisa lihat dari tandanya berharokat dhammah. Nah, kedudukan isim yang berstatus marfu alhamdu ini adalah mubtada. Karena isim alhamdu berada di awal kalimat. Maka karena kedudukannya sebagai mubtada, statusnya marfu ditandai dengan harokat dhammah di akhirnya, yaitu di huruf dal. Latihan yang kedua, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kata yang pertama khatama artinya dia telah mengunci atau dia telah menutup. Pada kata khatama mengandung arti dia dicirikan dengan harokat akhir fathah yaitu di huruf mimnya. Kata yang kedua, Allahu, artinya Allah. Kemudian kata yang ketiga, ala, artinya atas. Lalu kata yang keempat dan kelima, dua kata tulisannya bersambung, yaitu qulubihim. Yang pertama qulubi, artinya hati-hati. Yang kedua him, artinya mereka. Kemudian kata yang keenam, wa, artinya dan. Yang ketujuh, ala, artinya atas. Dan kata yang ke-8 dan ke-9, dua kata tulisannya bersambung, yaitu sam'ihim. Kata yang pertama sam'i, artinya pendengaran. Yang kedua him, artinya mereka. Pada latihan yang kedua ini, yang kita bahas adalah kata Allahu. Statusnya marfu, kita bisa lihat dengan tanda dhammah di akhirnya. Kedudukannya adalah sebagai fa'il terkait dengan fi'il yang mendahuluinya yaitu khatama. Khatama termasuk fi'il madi dengan ciri pelaku di akhir kata yaitu fathah, dan fi'il madi dari khatama termasuk fi'il madi yang maklum atau aktif karena tidak ada ciri majhulnya yaitu dhammah dan kasrah. Karena kata Allahu kedudukannya sebagai fa'il, maka statusnya marfu ditandai dengan harokat dhammah di akhirnya. Yang ketiga, waduribat alaihimudz dzillatu wal maskanatu. Kata yang pertama, wa artinya dan.
Yang kedua, duribat artinya dia ditimpakan. Pada kata duribat mengandung arti dia, dicirikan dengan tak sukun di akhir. Meskipun tak sukun ciri dia menunjukkan pada dia perempuan atau disebut hiya. Lalu kata yang ketiga dan keempat, dua kata tulisannya bersambung, yaitu alaihim. Yang pertama ala artinya atas, yang kedua him artinya mereka. Kemudian kata yang kelima, adzillatu artinya kehinaan. Lalu kata yang keenam, wa artinya dan kata yang ketujuh, almaskanatu artinya kenistaan atau kerendahan. Pada latihan yang ketiga ini, yang kita bahas, isim yang berstatus marfu adalah adzillatu. Kedudukan kata adzillatu sebagai naibul fa'il terkait dengan fiil yang mendahuluinya, yaitu duribats. Duribats ini termasuk fiil madi, dicirikan dengan tak sukun di akhir, dan fiil madi seperti duribat termasuk fiil madi yang majhul atau pasif, dicirikan dengan harokat dhammah di awal, yaitu di huruf dha, dan harokat kasroh sebelum akhir, yaitu di huruf ra. Karena fiil madi duribat termasuk majhul, maka adzillatu berkedudukan sebagai naibul fa'il. Karena kedudukannya sebagai naibul fa'il, maka statusnya marfu, ditandai dengan harokat dhammah di akhirnya. Yang kedua, kata almaskanatu ini juga berstatus marfu karena kedudukannya sebagai tawabi' mengikuti isim sebelumnya, yaitu adzillatu. Dan tawabi' yang menjadi kedudukan dari almaskanatu adalah atof, karena dia hanya mengikuti adzillatu, tidak menerangkan, dan ditandai dengan huruf wa, yang mana huruf wa ini merupakan huruf atof atau kata sambung. Maka karena kedudukan kata almaskanatu sebagai atof mengikuti isim sebelumnya, yaitu adzillatu, statusnya juga marfu, ditandai dengan harokat dhammah di akhirnya. Kemudian kita masuk latihan yang keempat. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi. Yang pertama, wa artinya dan. Yang kedua, qad artinya sungguh. Yang ketiga, kana artinya dia adalah. Pada kata kana mengandung arti dia, dicirikan dengan harokat fathah di nunnya atau di huruf akhir. Lalu kata yang keempat, fariqun artinya segolongan. Kemudian kata yang kelima dan keenam, dua kata bersambung, yaitu minhum. Kata yang kelima dan keenam tulisannya bersambung, yaitu minhum. Yang pertama min artinya dari, yang kedua hum artinya mereka. Lalu kata yang ketujuh, yasma'una artinya mereka mendengarkan. Pada kata yasma'una mengandung arti mereka, dicirikan dengan huruf ya di awal kata dan waw sukun serta na di akhir kata. Lalu kata yang kedelapan, kalama artinya firman, dan kata yang kesembilan, Allahi artinya Allah. Kata yang kita bahas pada latihan yang keempat ini adalah fariqun. Kedudukan kata fariqun sebagai isim kana terkait dengan ada kata kana yang mendahuluinya. Maka karena kedudukannya sebagai isim kana, statusnya marfu, ditandai dengan harokat dhammah di akhir, yaitu di huruf qafnya. Dan kita masuk latihan yang kelima, innallaha wasi'un alimun. Artinya, kata yang pertama, inna artinya sesungguhnya, yang kedua allaha artinya Allah, yang ketiga wasi'un artinya maha luas, yang keempat alimun artinya maha mengetahui. Kata yang kita bahas pada latihan yang kelima ini adalah yang pertama wasi'un, kedudukannya sebagai khabar inna.
karena ada kata inna di depannya dan sudah ada isim innanya yaitu Allah. Maka kata wasi'un kedudukannya sebagai khobar inna. Karena kedudukannya sebagai khobar inna, maka statusnya marfu ditandai dengan harokat dhammah di akhirnya. Dan yang kedua, alimun kedudukannya sebagai atof hanya mengikuti isim sebelumnya yaitu wasi'un tanpa menerangkan kata yang diikutinya. Jadi karena kedudukannya sebagai atof, maka statusnya mengikuti isim sebelumnya wasi'un yaitu marfu, ditandai dengan harokat dhammah di akhirnya. Itulah pelajaran kita di video yang ke-33 ini terkait dengan kedudukan isim yang berstatus marfu. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Ikuti video-video kami berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.